KDM itu dianggap sedang berinvestasi politik untuk 2029. Jadi pas waktu kami turun tuh, gua sama Egy turun dari mobil Lexusnya, itu 2 kamera udah langsung nyala itu. Tuh, seenggaknya ada. Jadi kita lagi menonton orang jualan komoditas yang namanya penampilan. Apa istilah tadi? Visualisasi, bukan visi. Itu bedanya. Kita nggak dapat. Visualisasi Jokowi sampai sekarang seluruh rakyat Indonesia tahu. Gorong-gorong, kesederhanaan. Tapi visinya orang nggak ingat. Yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono, tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Itu soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait soal Kang Deddy Mulyadi atau The King of Deddy Mulyadi. Jadi ini akan kita bahas terkait apakah Deddy Mulyadi berpotensi melakukan trik gorong-gorong yang dilakukan oleh Jokowi, yang pada akhirnya membuat kita silau selama 2 periode, menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi adalah tulus, ndeso dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya kita lihat banyak kerusakan yang terjadi di sistem MK, KPK, soal bansos dan lain sebagainya. Nah, apakah Kang Deddy Mulyadi berpotensi melakukan trik itu? Karena kita melihat faktanya dia kurang lebih melakukan hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, ini akan kita simak beberapa video dari Tempo dan channel Kang Deddy Mulyadi juga, dan juga dari ILC. Nah, seperti apa ulasannya, ikuti terus videonya. KDM itu dianggap sedang berinvestasi politik untuk 2029. Jadi pas waktu kami turun tuh, gua sama Egy turun dari mobil Lexusnya, itu 2 kamera udah langsung nyala itu. Tuh, seenggaknya ada 4 kameramen yang selalu standby kemanapun Deddy Mulyadi ini pergi gitu. Dan sekarang ada 2 tim untuk videografer. Betul. Jadi mereka itu Deddy itu juga sempat beberapa kali mengupload video yang dia bawa sendiri. Tapi memang Deddy ini setelah menjabat 3-4 bulan ini ya, sejak Februari, memang banyak membuat kebijakan yang kontroversial ya, untuk soal anggaran gitu ya, yang ternyata kalau kita dapat ceritanya juga ternyata banyak diprotes oleh orang-orang DPRD ya, ya. Iya. Karena ternyata Deddy ini, KDM ini dipanggil raja oleh kepala dinas, oleh orang-orang politikus ya. Oke, teman-teman Tren Quran. Jadi itu tadi pemaparan dari Tempo bahwa ada indikasi bahwa memang KDM ini dalam upaya persiapan untuk menyambut pemilihan presiden di 2029. Jadi kalau kita lihat memang sangat wajar kalau Kang Deddy Mulyadi ini ada persiapan ke arah situ, karena pertama dia adalah dia sekarang sebagai gubernur Jawa Barat, yang kita tahu potensi pemilihnya di Jawa Barat adalah hingga 50 juta pemilih, dan itu cukup besar sekali, bahkan dikatakan bahwa yang terbesar dari Indonesia. Nah, kalau dia berhasil mengambil hati orang-orang yang ada di Jawa Barat, maka dia berpotensi untuk masuk kandidat, belum jadi presiden ya, kandidat dalam pemilihan presiden. Tapi kalau teman-teman lihat tadi pemaparan dari Tempo bahwa memang kameramen dan tim yang meliput beliau itu sudah dipersiapkan. Bahkan ada 2 tim khusus yang khusus untuk meliput semua kegiatan-kegiatan dari KDM. Termasuk kalau teman-teman tahu dalam channel KDM sendiri yang subscribernya sudah 7 juta lebih, maka itu potensinya sangat besar sekali untuk menarik banyak konten kreator untuk mereview beliau. Dan begitu beliau direview, maka pada saat itulah namanya akan semakin naik dan semakin naik. Nah, ini coba kita lihat dulu satu video dari channel Kang Deddy Mulyadi langsung.
Oke teman-teman, bisa dilihat. Jadi teman-teman bisa dilihat dari awalnya Kang Deddy Mulyadi ini hanya menonton saja, tapi kemudian beliau turun untuk ikut membantu dalam proses pembersihan sungai ini. Kalau kita lihat, memang betul beliau turun. Yang awalnya memang merasa tidak puas dengan keadaan di bawah yang mana sampahnya terlalu banyak dan butuh ditarik. Memang beliau melakukan itu, tapi di satu sisi juga kita harus tahu bahwa pada saat itu beliau sudah sadar bahwa dia sedang diliput oleh kameramennya sendiri, dan nantinya itu akan diupload di channel YouTube-nya. Dan bukan cuma itu, banyak warga juga yang mengambil video beliau yang tentunya bisa jadi masuk TikTok, masuk Facebook dan lain sebagainya. Nah, bisa kita katakan bahwa beliau dalam keadaan sadar mengambil kamera, mengambil video ini, dan itu tentunya tahu efeknya nanti akan diliput oleh banyak media. Nah, sebelum kita bahas apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, kita lanjutkan dulu video. Oke, teman-teman, Tren Quran itu tadi satu cuplikan video dari Kang Deddy Mulyadi terkait soal sepak terjangnya membuat kebijakan dan turun langsung ke lapangan. Nah, menurut hemat kita, menurut versi Tren Quran, jadi kalau kita lihat beberapa kebijakan beliau, termasuk yang lagi viral saat ini adalah barak militer, di mana orang anak-anak yang nakal, sulit diatur dan lain sebagainya itu dimasukkan di barak militer dengan anggaran yang bisa dibilang cukup besar sekali. Kebijakan ini dan kebijakan dan soal beliau turun ke sungai soal pembersihan sungai itu, saya pribadi melihat bahwa kalau dia melakukan kebijakan-kebijakan untuk yang membuat fasilitas umum itu bisa berfungsi lagi dari sebelumnya macet, itu positif. Bahkan kalau kita lihat beliau turun ke sungai, itu kita sebagai pemilih yang cerdas itu harus bisa melihat bahwa memang karena pada saat itu ada kamera dan beliau tahu, dan beliau juga yang mengatur kamera itu ada di situ pada waktu itu, maka kita tidak bisa katakan itu dalam analisa sederhana kita bahwa itu memang murni spontanitas dari beliau, karena kameranya memang sudah on sebelumnya. Dan kita juga tidak bisa mengatakan bahwa itu murni pencitraan, karena bisa jadi kalau kita melihat sesuatu yang tidak bisa selesai di hadapan kita, kemudian kita otomatis terjun ke bawah, itu bisa saja terjadi. Jadi intinya kita belum bisa mengatakan bahwa ini KDM betul-betul orangnya tulus.
atau kita katakan bahwa ini politik ini. Jadi nanti tujuannya nanti disebar oleh masyarakat dan jadi pencitraan positif bagi beliau. Karena itu bisa dilakukan oleh orang normal, bisa juga dilakukan oleh pejabat lain yang mungkin tidak ada rencana untuk 01 di 2009. Intinya kita harus cerdas, jangan hanya satu pandangan saja bahwa beliau orangnya tulus. Beliau memang kalau memimpin seperti itu, sehingga nanti kita akan terlena nantinya ketika pada proses pemilihan. Maksud saya pribadi membuat video ini biar kita jangan sampai tertipu lagi dengan trik-trik politik, trik gorong-gorong yang dilakukan oleh Jokowi sebelumnya. Jadi Jokowi terlihat masuk ke gorong-gorong, kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang seakan-akan itu murni karena karakter beliau, tapi ternyata tidak, itu hanya tipuan. Kita khawatir jangan sampai ini terulang, tapi bukan juga langsung menuduh KDM ini melakukan trik yang sama. Artinya kita harus jeli melihat, karena saya pribadi tertipu selama 2 periode, yang ternyata faktanya banyak hal-hal yang di luar layar. Jadi yang dilakukan oleh Jokowi yang sebenarnya cukup merusak, tidak pantas dilakukan oleh seorang presiden. Contoh sederhana misalnya, ketika beliau memanggil ketua KPK aktif pada waktu itu, dan pada waktu dia ke istana itu dia tidak lewat ke ruangan yang biasa. Jadi dia dipanggil dan kalau tidak salah itu dia diminta lewat di pintu belakangnya, pintu samping yang tidak ada wartawan pada waktu itu. Dan pada waktu masuk bertemu Jokowi, itu disampaikan Jokowi meminta bahwa calon tersangka yang akan dihukum ini jangan diteruskan kasusnya dan dihentikan. Kalau saya lupa nama ketua KPK-nya waktu itu. Dari sini sebenarnya saya pribadi melihat bahwa ini adalah satu kesalahan besar sebagai seorang pemimpin negara. Merusak sistem hukum yang dia pimpin sendiri itu adalah satu kesalahan besar, bukan kesalahan kecil. Sehingga waktu itu saya mulai berpikir bahwa memilih Jokowi dengan sifat yang seperti itu adalah satu kesalahan besar. Dan ada hal-hal penting lagi yang perlu teman-teman ketahui. Contoh misalnya ketika Sekda Solo yang pada waktu itu dia menjabat sebagai Sekda dan Jokowi sebagai wali kotanya, kedapatan salah satu bawahan di staf pemerintahan waktu itu menyimpan dana perusahaan, dana negara di rekening pribadinya, kalau tidak salah kurang lebih 80 miliar. Dan itu ketahuan oleh Sekda di Solo waktu itu. Lalu kemudian itu berusaha memperkarakan itu, berusaha menyampaikan itu. Tapi kemudian oleh Jokowi kasusnya tidak diangkat dan orang itu tidak betul-betul dipecat, hanya digeser. Nah dari sini sebenarnya Sekda itu sendiri menyampaikan bahwa kalau Jokowi tidak mengambil tindakan dan dia tahu hal itu, maka sebenarnya bisa jadi kemungkinan besar maka yang memerintahkan itu adalah Jokowi. Nah, 2 kasus ini sederhana sekali teman-teman. Jadi bisa kita lihat bahwa karakter Jokowi yang sebenarnya adalah yang tidak banyak nampak di kamera. Yang nampak adalah seperti masuk ke gorong-gorong, kemudian menyampaikan bahwa penggusuran di pasar di Solo itu tanpa bentrokan. Dan itu saya waktu itu sempat simpatik ya, kagum dengan Jokowi. Tapi ternyata kalau kita telusuri lebih jauh, ternyata itu banyak kebohongan di dalamnya. Nah, kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Saya tidak ingin bicara soal watak, strategi, kemampuan membangun public opinion dari Kang Deddy, karena pada akhirnya pembandingnya cuma Mulyono. Kan dari tadi Anda ngomong begitu. Kenapa pembandingnya nggak Bung Karno misalnya, coba? Bung Karno juga bicara hal-hal yang retorik, tetapi dengan logika yang kuat gitu, sehingga bisa dibantah. Retoriknya selamat, logiknya selamat. Jadi samar-samar saya mulai melihat bahwa
Yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono, tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Itu soalnya. Nih ada Armando bicara tentang mengajar teori komunikasi itu. Di dalam teori komunikasi ada satu prinsip yang menerangkan bagaimana orang mengkonsumsi kedangkalan itu. Apa namanya deh? Society of the Spectacle. The Society of the Spectacle. Gimana bahasa Indonesianya? Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan, kira-kira itu. Ini ada teorinya, betul. Ada ya. Dalam hal itu dia bermutu dalam soal memahami konsep-konsep dasar itu. Teori itu, dulu saya ngajar teori itu di jurusan filsafat. Itu bagian dari critical studies yang disponsori oleh pikiran-pikiran Marxisme itu kiri, yang menganggap bahwa ucapan, penampilan itu komoditas. Jadi kita lagi menonton orang jualan komoditas yang namanya penampilan. Apa istilah tadi? Visualisasi, bukan visi. Di situ bedanya. Kita nggak dapat. Visualisasi Jokowi sampai sekarang seluruh rakyat Indonesia tahu. Gorong-gorong, kesederhanaan. Tapi visinya orang nggak ingat. Deddy Mulyadi juga dimulai dengan problem yang sama. Tadi teman-teman pendukung Deddy Mulyadi mengatakan, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Bagus. Tapi dalam politik orang mengukur visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya. Fungsi barak milik. Oke, teman-teman Tren Quran. Jadi itu tadi ungkapan Rocky Gerung. Jadi beliau sendiri mengkritisi bahwa apa yang dilakukan oleh Mulyono Jokowi pada masanya dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi kurang lebih sama. Dan bukan hanya sama orang yang melakukan, tapi yang menjadi pemilihnya nantinya kita khawatirkan sama. Jadi yang tertarik memilih Jokowi seperti saya dulunya juga karena melihat pencitraan. Jadi apa yang dibahasakan oleh Rocky Gerung tadi adalah konsumsi stupidity. Jadi konsumsi kebodohan. Jadi stupidity itu dipertontonkan demi untuk meraih suara. Saya pribadi khawatir jangan sampai kalau Kang Deddy Mulyadi ternyata punya karakter buruk yang nantinya jadi presiden, kemudian ia berhasil dengan trik-trik yang ia lakukan pada saat ini. Kita anggaplah dia turun ke sungai, kemudian melakukan kebijakan-kebijakan lain itu karena ingin menjadi presiden nantinya. Kalau itu betul, sebenarnya tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah kalau nantinya dia menjadi presiden, setelah menjadi presiden, apa yang dilakukan pada saat dia sebelum menjabat sebagai presiden itu hanya acting semata dan ucapannya itu hanya lip service semata, sehingga nantinya yang akan dirugikan adalah rakyat sendiri. Jadi saya pribadi membuat video ini buat teman-teman semua bahwa mulai sekarang kita jauh lebih kritis melihat keadaan-keadaan yang terjadi. Apa yang dilakukan Deddy Mulyadi bisa jadi terulang dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Misal kesederhanaan masuk ke gorong-gorong seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung, jangan sampai terulang. Kalaupun nanti banyak pilihan calon presiden nantinya yang akan kita pilih, sebisa mungkin kita sangat objektif melihat semua kritikan yang muncul. Saya pribadi dulu kenapa salah karena kita menutup kritik itu. Jadi pada saat Rocky Gerung di masa-masa itu ngomong, langsung saya skip videonya. Misal Rizal Ramli yang mengkritik anak dari Jokowi yang katanya sukses berbisnis,
tapi kita tidak pernah lihat bisnisnya ada cabangnya di mana, tapi dia punya uang miliaran. Nah itu jadi persoalan kalau kita menolak kritik, menolak sumber-sumber lain. Jadi kita hanya terfokus pada satu hal sehingga kita tertipu dengan satu titik yang jadi fokus kita itu nantinya. Nah ini sebagai pelajaran saja, bukan mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini salah. Saya menilai bahwa mengambil kebijakan misalnya pada saat ada jembatan yang tidak selesai selama bertahun-tahun, kemudian datang Deddy Mulyadi dan beres, itu baik. Tapi kita berharap bahwa itu watak asli beliau, bukan sekedar pencitraan. Kalau itu nanti dilakukan pada saat misalnya dia terpilih jadi presiden, dan itu watak asli beliau, maka kita bersyukur punya pemimpin yang baik. Atau mungkin nanti Anies Baswedan nyalon lagi, kita pilih lagi. Oke, mungkin itu. Atau mungkin nanti wakilnya Prabowo, Anies, atau Anies calon presidennya kemudian berpasangan dengan KDN, itu jauh lebih baik lagi. Itu politik dan itu pilihan, dan nanti kita tidak tahu keadaannya nanti akan seperti apa. Oke, kalau punya kritik, senang atau tidak senang, silahkan komentar di bawah. Dan kalau suka video ini, silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.